Saudara, puluhan warga korban bencana longsor yang menimbun belasan rumah di Kampung Cibatu Hilir, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga saat ini masih bertahan di pengungsian. Sementara dari data yang didapat dari BPBD Kabupaten Sukabumi, jumlah rumah yang rusak akibat longsor semakin bertambah. Puluhan warga Kampung Cibatu Hilir, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, baik yang rumahnya terancam maupun terdampak longsor, saat ini masih berada di pengungsian. Warga yang rumahnya terancam longsor memilih tetap berada di pengungsian bersama warga yang rumahnya terdampak longsor karena khawatir terjadi longsor susulan. Meski kebutuhan pokok sudah terpenuhi, namun saat ini warga sangat membutuhkan sejumlah obat-obatan. Sementara itu, berdasarkan data yang didapat dari BPBD Kabupaten Sukabumi, saat ini rumah yang rusak dan tertimbun longsor bertambah 1 menjadi 13 rumah totalnya, saudara. Selain itu, 6 rumah berada di zona merah dan sebanyak 58 rumah terancam oleh longsor susulan. Sama siapa aja Bu di sini Bu? Sama suami sama anak. Berapa orang? 3. 3 orang. Ya. Nah, emang rumahnya terancam atau terdampak Bu? Terancam. Terancam. Ya. Dekat berarti longsor. Iya, dekat. Nah, kenapa emang takut gitu atau di rumah atau seperti apa Bu? Iya, takutnya malam kalau hujan itu takutnya longsor lagi. Longsor lagi. Makanya di sini. Adapun data yang terupdate hari ini, hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, ada penambahan dari kemarin kita yang rusak berat ya, dari 12 bertambah 1 rumah atas nama Bapak Haji Dadun ya. Jadi update data hari ini, hari Jumat itu jadi 13 unit rumah. Rabu 24 Januari, bencana longsor terjadi di wilayah Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Longsor menimbun 12 rumah warga. Mensos pun mengunjungi tenda pengungsian untuk memantau kelayakannya. Menurut Mensos, dibutuhkan waktu agak lama untuk meneliti 69 rumah lainnya yang terancam longsor. Mensos pun menyiapkan tempat penampungan sementara bagi warga. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di luar tuh, astagfirullah. Oke, kita bikin satu tenda di situ ya. 69 yang terancam 69. Jadi kalau itu dibutuhkan penelitian, itu dibutuhkan nanti mereka layak atau tidak di situ, maka pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, waktu yang cukup panjang itu maka kita harus prepare-nya untuk kesiapan mereka tinggal di tempat sementara ini agak panjang. Bagaimana situasi terkini pasca longsor di Kampung Cibatu Hilir, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana yang melaporkan di sana. Curah hujan masih berpotensi di Jawa Barat, lalu bagaimana penanganan bagi korban terdampak, Insan? Ya, saudara, di layar kaca Anda ini merupakan situasi yang berada di Sukabumi, di mana pada Rabu 24 Januari bencana longsor ini terjadi di wilayah Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Longsor ini, saudara, menimbun 12 rumah warga
Dan Mensos pun ini juga sempat mengunjungi tenda pengungsian untuk memantau bagaimana kelayakan di sana. Menurut Mensos, ini dibutuhkan waktu agak lama untuk meneliti 69 rumah lainnya yang terancam longsor. Dan Mensos pun juga menyiapkan tempat penampungan sementara bagi warga. Untuk selengkapnya, kita sapa jurnalis Kompas TV yang berada langsung di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ada Insan Maulana di sana. Selamat pagi Insan, ini curah hujan masih berpotensi di Jawa Barat, lalu bagaimana penanganan bagi korban terdampak? Ya, terima kasih saudara. Hingga saat ini memang kondisi cuaca yang berada di lokasi pengungsian maupun lokasi tempat kejadian longsor memang tidak menentu. Hingga saat ini memang terpantau cuaca sedikit mendung, namun berdasarkan pengalaman di hari sebelumnya, hujan turun ketika siang hari dan sore hari. Dan pada malam hari tadi memang hujan pun turun di lokasi pengungsian sehingga menyulitkan para pengungsi untuk tinggal di pengungsian. Dan hingga saat ini memang berdasarkan data dari BPBD ada 79 jiwa yang mengungsi di tenda pengungsian Kementerian Sosial dan sisanya puluhan jiwa lain mengungsi di rumah sanak saudaranya. Hingga saat ini BPBD masih melakukan asesmen terkait data pengungsian karena memang semakin hari para pengungsi ini semakin bertambah. Para pengungsi ini yang berada di lokasi tidak hanya korban yang terdampak saja yang rumahnya tertimbun, melainkan warga lain yang terancam. Karena memang berdasarkan informasi dari BPBD ada 13 rumah yang tertimbun longsor, ada sekitar 6 rumah yang masuk ke dalam zona merah, di mana zona merah ini berada di bibir titik longsor, dan ada 58 rumah yang saat ini kondisinya terancam oleh longsoran. Sehingga selain korban yang terdampak, korban yang terancam, warga yang terancam pun ketakutan untuk tinggal di rumah karena memang masih terjadi sedikit pergeseran tanah atau longsoran kecil di lokasi. Contohnya adalah di hari kemarin. Sebenarnya sebelumnya kerusakan rumah itu hanya 12 rumah. Namun karena ada longsoran sekitar 1 meter terjadi di hari kemarin sehingga menimpa ke satu rumah lain sehingga total rumah yang tertimbun atau rusak berat mencapai 13 rumah, dan itu yang dikhawatirkan oleh warga saat ini sehingga bertahan di pengungsian begitu. Ya baik Insan, tadi Anda sudah menjelaskan total ada 13 rumah ini yang mengalami kerusakan dan korban juga takut ya berada di dalam rumah karena takut ada pergeseran tanah kemudian ke pengungsian. Nah sekarang kondisi di pengungsian ini seperti apa? Apakah kebutuhannya ini sudah cukup memadai di sana? Ya, berdasarkan pantauan di lapangan memang ada sekitar 6 tenda besar yang didirikan oleh Kementerian Sosial. Selain tenda pengungsian, terdapat juga fasilitas umum yaitu WC umum dan juga dapur umum. Tidak lupa di pinggir saya ini memang berdiri sebuah pos yaitu posko kesehatan, di mana posko kesehatan ini untuk memfasilitasi atau memonitor kondisi kesehatan warga. Dan untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan obat-obatan memang sampai saat ini terpantau sudah terpenuhi, namun memang berdasarkan informasi dari para pengungsi mereka masih membutuhkan seperti alat mandi atau yang terdampak mungkin membutuhkan pakaian karena memang khususnya warga atau pengungsi yang terdampak yang rumahnya tertimbun tidak memiliki baju sehelai pun karena saat terjadinya longsor hampir seluruh barang-barang yang ada di rumah sudah tertimbun. Dan terpantau juga di sini ada para pengungsi ini bervariasi ya, ada lansia bahkan sampai ada ibu hamil dan juga anak-anak. Nah, tugas dari petugas kesehatan ini sangat penting di sini sehingga mereka harus memonitor seluruh pengungsi berhubung selain karena kondisi umur dan juga kesehatan. Cuaca hujan yang terus terjadi di pengungsian pun menjadi faktor dikhawatirkan para pengungsi ini mengalami sakit ispa seperti itu.
Ya baik Insan, pertanyaan terakhir ini ada 50 rumah yang terancam, tadi Anda bilang sebelumnya. Apakah korban yang berada di dalam rumah tersebut ini sudah dievakuasi oleh petugas dan nanti kalau ada bencana susulan atau longsor susulan ini, apakah sudah ada tindakan mitigasi dari pemerintah daerah setempat, Insan? Ya memang hingga saat ini di lokasi pengungsian, 13 rumah yang tertimbun ini belum juga dievakuasi. Sementara ada 58 rumah yang terancam, termasuk yang ada di zona merah. Sebagian sudah dikosongkan oleh warga karena memang sudah dikhawatirkan mengancam keselamatan jiwanya. Dan pihak BPBD saat ini masih menunggu PVMBG untuk melakukan kajian terhadap lokasi longsoran dan juga kampung tersebut, sehingga di mana bisa disimpulkan nanti apakah rumah-rumah yang terancam ini bisa harus direlokasi atau tidaknya. PVMBG itu pihak BPBD pun masih terus berkoordinasi dengan pihak PVMBG untuk melakukan kajian, termasuk lokasi longsor yang saat ini belum dievakuasi atau digali karena memang ditakutkan mengancam keselamatan jiwa, sehingga BPBD saat ini bersama relawan lainnya terfokus untuk menangani korban-korban longsor yang berada di lokasi pengungsian, dari mulai kebutuhan dan juga kesehatan itu masih terus dikonsentrasikan untuk menangani itu, begitu. Baik, melaporkan langsung dari Kampung Cibatu Hilir, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Insan Maulana, selamat bertugas. Informasi usai jeda.